Stop Stigma Corona itu topik Mata Najwa malam ini. Tapi tadi kita juga mendengarkan cerita-cerita baik tentang kegotong royongan warga yang saling membantu di tengah pandemi ini. Bagaimana kita bisa memultiplikasi cerita-cerita baik itu? Apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong agar kemanusiaan yang justru dikedepankan? Saya tersambung dengan ayahanda tercinta, Abiku Reshihab, pendiri Pusat Studi Al-Quran. Abiku, cerita baik ada, tapi juga cerita pedih ada di Mata Najwa malam ini. Apa yang penting kita ingat? Bagaimana kita bisa terus mengasah rasa kemanusiaan kita di tengah pandemi ini, Abiku? Iya, saya kira memang kita harus tonjolkan kemanusiaan ini. Kita harus ingat bahwa apa yang terjadi pada orang lain bisa terjadi pada kita. Sehingga kalau kita menginginkan sesuatu yang baik terhadap kita, terhadap keluarga kita, maka tentu terhadap orang lain pun kita seharusnya berlaku demikian. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik, tidak ada alasan untuk tidak saling bantu-membantu, karena kita adalah sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Dari sisi kemanusiaan itulah yang harus ditonjolkan, bukan sekedar sisi agama, tapi sisi kemanusiaan. Karena itu kalau kita mau lihat di zaman Nabi itu musuh-musuh beliau pun, yang memerangi beliau pun, yang tewas dalam peperangan pun, itu beliau perlakukan dengan baik, memerintahkan untuk menguburkannya segera. Jadi bukan, itu juga sebabnya dalam agama orang yang meninggal sebut-sebutlah kebaikannya. Orang yang meninggal percepatlah kuburkan dia. Kalau dia baik, biar dia mendapatkan segera ganjaran kebaikannya. Kalau dia buruk, maka tidak wajar berlama-lama tinggal di kita. Jadi itu tuntunan-tuntunan agama yang mestinya bisa mendorong kita untuk berlaku lebih baik terhadap saudara-saudara kita, keluarga saudara-saudara kita yang gugur dalam pandemi ini. Saya kira itu. Pandemi ini. Baik, saya ingin Abi Nana ingin ke Mas Imam Prasojo. Mas Imam, bagaimana kita bisa, apa yang membedakan? Kenapa di satu daerah atau di satu tempat kita bisa berbangga hati melihat kegotong royongan, tapi di tempat lain tidak? Dan bagaimana kita bisa menemukan faktor itu dan membuat itu berlipat ganda faktor baiknya, Mas Imam? Ya, ambil contoh dari Pak Yuli tadi ya. Saya melihat dari cara dia berbicara, dia tahu. Ya, banyak informasi. Jadi orang itu tidak mungkin dalam menghadapi situasi seperti ini tidak dilengkapi dengan pemahaman yang baik. Tetapi informasi yang baik ini tidak cukup. Dia harus masuk ke empati tadi. Kita bicara bagaimana dia mampu untuk mengasah hatinya, rasanya. Bagaimana dia kalau seandainya dia adalah seperti korban itu. Jadi rasa itu diasah. Nah pada saat kemudian melangkah ke berikutnya yaitu dia tergugah. Nah bayangkan orang tahu ada rasa, ada kesadaran, tetapi dia tidak tergugah. Nah ini dia nah, dengan modal 3 itu dia kemudian melangkah dan melangkah kemudian dia menjadi champion, menjadi orang yang kemudian menggerakkan lingkungannya. Nah jadi itu adalah rentetan yang panjang sehingga nanti muncul sebuah tanggung jawab, bukan hanya sekadar tanggung jawab pada diri sendiri, tetapi tanggung jawab kepada keluarga dan tanggung jawab kepada masyarakat lingkungannya. Nah ini yang sebetulnya solidaritas itu muncul. Nah, Anda bisa bayangkan kalau seandainya masyarakat kita diberi informasi yang baik, kemudian diberi pemahaman tentang bagaimana empati itu dibangkitkan, kemudian tergerak dan muncul champion-champion seperti Pak Yuli itu. Saya kira kita akan sekali komunitas-komunitas peduli ya, dan pada saat seperti ini itulah yang harusnya digandakan, champion yang berpengetahuan, champion yang memiliki rasa, memiliki gerak greget yang baik sehingga dia bisa melakukan langkah-langkah. Saya ingin ke Abi Reshihab. Abi, kerap kali kemudian masyarakat yang tidak paham menggunakan dalil-dalil agama yang tidak keliru atau konteksnya salah untuk justru membingungkan atau mengaburkan informasi yang disebar oleh pemerintah. Bagaimana kita harus tadi kalau istilahnya Mas Imam mengedukasi publik agar kemudian tidak mempertentangkan dalil agama dengan peraturan pemerintah misalnya?
Iya, kembali lagi pada pemahaman sebenarnya. Kunci pertamanya itu pada pemahaman. Sebagian kita, bahkan sebagian yang kita namai penganjur agama, itu justru salah paham tentang ajaran agama. Sehingga lahir penafsiran-penafsiran yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh agama. Banyak sekali sekarang itu terjadi. Nah, dan ini yang harus diluruskan. Jadi memang kuncinya yang pertama adalah pemahaman. Pemahaman tentang krisis ini, pemahaman tentang penyakit ini, dan pemahaman tentang ajaran agama menyangkut hal-hal ini. Masih ada sampai sekarang yang berkata harus pergi Jumat. Padahal agama tidak mewajibkan itu karena adanya bahaya. Jadi saya kira kembali langkah pertama adalah pemahaman. Itu yang harus terus-menerus ditanamkan. Saya ingin penutup ke Dr. Daeng, Ketua ID, pemahaman itu yang penting dan itu harusnya dilakukan semua pihak, bukan hanya tenaga medis, tapi semuanya. Apa yang kunci terakhir yang ingin Anda sampaikan, Dr. Daeng? Silakan. Ya, jadi tadi contoh yang sempurna ya dari Pak Sam, kemudian dari Bribka Jerry dan Pak Yuli, itu menurut Mas Imam tadi juara-juara ini untuk menghapus stigma. Tapi juga 3 orang tadi sebenarnya adalah garda terdepan dalam rangka menangani COVID ini. Jadi bukan hanya petugas kesehatan, tapi yang disampaikan 3 orang tadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang sangat strategis untuk menangani COVID-19 ini. Terutama Pak Yuli tadi menyatakan begitu besarnya empati beliau terhadap penderita. Dan ini kalau menurut saya karena beliau sebagai aparat ya yang paling dekat dengan masyarakat melakukan pertolongan seperti itu. Tadi Mas Imam mengatakan tadi empati dan pemahaman beliau yang luar biasa. Ya. Tetapi ini mungkin diharapkan bukan hanya sekedar menjadi kreativitas seperti Pak Yuli gitu. Tapi ini harus digerakkan oleh pimpinan tertinggi di masing-masing daerah untuk semua aparat ya seperti Bribka Jerry, kemudian seperti Pak Sam, kemudian seperti Pak Yuli untuk melakukan hal-hal serupa. Kalau ini tidak dilakukan, saya khawatir kita ini sebagai warga kalah dengan COVID. Itu tidak boleh terjadi. Kita harus bisa mengalahkan COVID ini. Dengan apa? Dengan sikap-sikap yang sudah dicontohkan oleh Pak Sam, Bribka Jerry, dan Pak Yuli. Terima kasih, Dr. Daeng. Abiku Quraish Shihab, terima kasih sudah bergabung. Abiku Quraish, Mas Imam Prasojo, terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa. Semoga kita semua bisa menjadi juara-juara berikutnya. Jaga jarak, tetapi juga menjaga kemanusiaan. Semoga sehat semuanya. Selamat malam, teman-teman. Sampai jumpa. Dari cemas dan tidak tahu yang kadung mendalam, dari sanalah stigma menjalar diam-diam. Stigma adalah ancaman serius untuk kemanusiaan mengikis kebersamaan di tengah pandemi yang mengerikan. Rantai penyebaran corona tak bisa diputus sendirian. Semua orang mau tidak mau harus dilibatkan. Kini kita justru sedang membutuhkan tenggang rasa bahu-membahu menopang mereka yang tidak berdaya. Agar yang mengisolasi diri bisa bertahan di rumah, agar yang sehat tidak terpaksa pergi mencari remah. Yang harus dikikis adalah egoisme dan rasa cemas. Yang seharusnya diperkuat adalah solidaritas. Selain jaga diri dan jaga jarak, jaga sesama harus diperbanyak agar virus tidak makin meruyak. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau